warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Hari ini Ibu akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Lutung Kasarung. Didengarkan dan disimak ya. Pada zaman dahulu kala, di Tatar Pasundan ada sebuah kerajaan besar yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Tapak Agung. Beliau adalah seorang raja yang adil dan bijaksana. Sang Prabu mempunyai 2 orang putri yang bernama Purbararang dan juga Purbasari. Mereka adalah kakak beradik. Purbararang adalah kakak dan Purbasari adalah adiknya. Pada saat mendekati akhir hayatnya, Prabu Tapak Agung menunjuk seorang putri untuk menggantikannya sebagai seorang ratu di istana. Akhirnya, sang Prabu menunjuk Purbasari sebagai penggantinya. Purbararang tidak setuju adiknya menggantikan sang ayah. Aku putri sulung, seharusnya kan ayahanda memilih aku sebagai ratu di istana, gerutu Purbararang ke tunangannya yang bernama Indrajaya. Kemudian mereka berdua berencana mencelakakan Purbasari dengan cara meminta bantuan ke nenek sihir. Nenek sihir itu mengeluarkan sebuah mantra sehingga Purbasari mempunyai penyakit, yaitu kulitnya gatal-gatal dan bernanah. Hal itulah yang dijadikan alasan Purbararang untuk mengusir sang adik. Orang yang dikutuk seperti dia tidak pantas menjadi ratu, ujar Purbararang. Dia harus diasingkan ke dalam hutan. Kemudian ia menyuruh sang patih untuk membawa Purbasari ke dalam hutan. Sesampainya di hutan, patih tersebut masih berbaik hati dengan membuatkan sebuah pondok atau tenda untuk Purbasari tinggal. Tabahlah Tuan Putri, yang Maha Kuasa akan melindungi Tuan Putri di sini, ujar sang patih. Kemudian sang patih pergi meninggalkan Purbasari seorang diri. Selama di hutan, Purbasari berteman dengan para hewan, salah satunya dengan seekor kera yang berbulu hitam yang misterius. Kera tersebut selalu saja membawakan buah-buahan dan juga bunga yang indah ke Purbasari. Purbasari pun menamai kera tersebut Lutung Kasarung. Pada saat bulan purnama, Lutung Kasarung berjalan ke tempat yang sepi dan berdiam untuk bersemedi. Dia memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak lama kemudian, tiba-tiba keluarlah air dari tanah tempat Lutung duduk. Keluarlah air dari tanah. Air itu semakin lama semakin banyak, sehingga terbentuklah telaga kecil. Ini adalah Lutung Kasarung bersama Purbasari. Keesokan harinya, Lutung Kasarung meminta Purbasari untuk mandi di telaga tersebut. Ujar Purbasari, apa manfaatnya bagiku? Tapi tidak ada salahnya bila mencoba. Dan setelah Purbasari mandi, setelah masuk, tiba-tiba saja kulitnya yang tadinya gatal dan bernanah tiba-tiba saja sembuh. Seperti sedia kala, dia pun senang sekali karena kulitnya bagus seperti dulu. Di istana, Purbararang memutuskan untuk melihat adiknya di tengah hutan. Ia pergi bersama tunangannya Indrajaya dan juga para pengawal. Ketika sampai di tengah hutan, Purbararang terkejut. Loh, kok Purbasari sembuh? Harusnya kan dia sedang dikutuk, ujarnya. Purbararang tidak mau kehilangan muka.
Ia menantang diadakan sayembara bersama Purbasari. Yang menang berhak memimpin kerajaan. Ayo, kita adu. Siapa yang paling panjang rambutnya, dia akan menjadi ratu di kerajaan, ujar Purbararang. Awalnya Purbasari tidak mau, tetapi karena dia didesak oleh Purbararang, akhirnya dia menuruti apa kata kakaknya itu. Dan setelah diurai, ternyata rambut yang panjang adalah Purbasari. Rambut Purbasari lebih panjang daripada Purbararang. Baiklah, aku kalah. Tapi ayo kita adu tampan tunangan kita. Siapa yang paling tampan, dialah yang menang. Ini tunanganku. Dia menunjuk Indrajaya sebagai tunangannya. Purbasari kebingungan karena dia belum punya tunangan. Lutung Kasarung melonjak-lonjak dan menarik Purbasari. Seakan-akan dia bilang kalau meminta Purbasari untuk tenang. Namun hal itu membuat Purbararang tertawa. Hah, jadi itu tunangan kamu, kera, katanya. Purbasari tampak semakin bersedih. Lutung Kasarung pun tidak tega melihatnya. Tiba-tiba terjadi suatu keajaiban. Lutung Kasarung bersemedi. Tiba-tiba saja dia berubah menjadi seorang pemuda gagah dan sangat tampan. Semua orang terkejut melihat kejadian itu. Aku sebenarnya adalah pangeran dari negeri seberang. Sekarang silakan adu ketampananku dengan tunanganmu itu, kata pangeran tersebut. Ternyata ketampanan Pangeran Lutung lebih tampan daripada Indrajaya, sang tunangan Purbararang. Purbararang pun akhirnya mengaku kalah. Dia meminta maaf atas kesalahannya itu kepada Purbasari. Purbasari yang baik hati memaafkan kakaknya itu. Setelah kejadian itu, mereka semua kembali ke istana. Purbasari kini menjadi seorang ratu dan didampingi oleh pemuda idamannya itu yang dulunya adalah seekor lutung. Nah, jadi itu saja cerita dari Lutung Kasarung. Semoga adik-adik semua dapat mengambil hikmah dari cerita ini. Segitu aja dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.